I didn't have a funny intro for this video. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manufaktur, tentang sheet metal working. Apa sih itu manufaktur? Kalau menurut KBBI dan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk suatu proses pengubahan bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi bisa dibilang ini jadi seperti proses produksi yang digunakan pada, biasanya disebut pada industri. Nah, istilah ini biasanya berlaku untuk dari kerajinan tangan bahkan sampai produksi massal yang dari yang menggunakan tangan kosong maupun yang menggunakan dengan teknologi tinggi. Nah, dalam proses manufaktur ini ada macam-macam, seperti ada pengelasan, ada forming, ada deforming, ada sheet metal working. Ya, sekarang kita masuk ke sheet metal working. Sheet metal working bisa kita terjemahkan dulu dari arti sheet metal atau lembaran logam. Lembaran logam itu biasanya adalah hasil dari produksi pengecoran logam dari biji-biji besi yang nanti dilebur lalu dicetak kembali menjadi lembaran-lembaran logam. Nah, lembaran-lembaran logam ini akan diproses lebih lanjut dengan disebutan sheet metal working. Sheet metal working adalah proses dari salah satu manufaktur untuk membuat bagian dari lembaran logam ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Contoh, lembaran logam yang nanti akan dibentuk menjadi bodi mobil atau seperti semacam itu. Nah, untuk proses kali ini kita akan masuk ke secara spesifik tentang sharing. Apa itu sharing? Nanti kita akan akan saya terjemahkan dengan PowerPoint. Ya, sekarang kita akan memasuki tentang sharing. Untuk presentasi kali ini, sharing adalah salah satu operasi yang sudah dijelaskan di awal, dan penjelasan ini diambil dari buku Fundamental of Modern Manufacturing dari P. Grovel. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya. Untuk laporan, sekarang kita akan memasuki tentang sharing. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang lembaran logam. Lembaran logam, seperti dijelaskan tadi, adalah lembaran yang memiliki logam hasil dari produksi yang spesifikasinya adalah memiliki tebal dari 0,4 mm sampai 0,6 mm. Untuk lembaran logam yang memiliki tebal lebih besar daripada 6 mm, itu sudah disebut dengan plate atau plat. Nah, itu sudah termasuk sudah memiliki hal-hal yang berbeda, seperti proses-proses manufaktur yang berbeda dari logam lembaran. Nah, sekarang kita akan memasuki ke slide berikutnya, yaitu tentang operasi pemotongan. Nah, sekarang secara pendahuluannya, pemotongan adalah pada lembaran logam terjadi karena adanya plastic deformation yang diakibatkan dari tekanan gaya. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini bahwa di sini ada gambar proses pemotongan. Di sini kita bisa melihat ada die punch dari suatu mesin yang diberikan gaya pada punch-nya, lalu menekan objek di gambar kedua yang terjadinya plastic deformation pada besi yang berwarna biru ini. Lalu semakin besar pemberian gaya kepada punch-nya, akan terjadi plastic deformation penetrasi pada besi, sehingga semakin lama semakin besar plastic deformation-nya, sehingga menghasilkan fracture atau patahan di sini, seperti di gambar keempat dari gambar berikut ini. Nah, sharing itu adalah salah satu operasi pemotongan yang memiliki dasar proses seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke sharing.
Sharing juga dikenal sebagai die cutting, adalah proses pemotongan pada lembaran logam yang alat sharing ini disebut dengan power sharing dan square sharing. Nah, sharing ini dilakukan tanpa pemanasan terlebih dahulu atau melting. Dan sharing ini juga adalah proses menggunakan dua buah pemotongan yang tajam pada ujungnya. Seperti gambar berikut, di gambar sebelah kiri sini kita bisa melihat bahwa die punch-nya diberikan gaya. Kita bisa melihat dari kedua punch ini selalu dengan sisi yang tajam di salah satu sisinya, bentuk V. Di sebelah kiri sini dan sebelah kanan. Di sebelah kiri ini sharing operation dari sharing yang biasa, yang sebelah kanan juga salah satunya dari square sharing. Dan sharing ini juga adalah biasanya dilakukan pada proses awal-awal kerja lembaran logam. Jadi setelah proses sharing ini biasanya dilakukan kembali ke kegiatan-kegiatan yang lain, dan diberikan untuk tambahan saja diberikan sisi yang lebih tajam agar proses pemotongan tidak memerlukan gaya penekanan yang lebih besar. Nah, untuk sharing adalah segitu saja. Jika ada pertanyaan dan jika ada yang kurang, mohon maaf. Di sini ada sedikit kontak person saya. Mungkin jika ada tambahan dan jika ada masukan kembali untuk saya, bisa di follow di kedua akun ini. Terima kasih. Ya, jadi itu aja dari penjelasan tentang sharing dari proses mata kuliah proses manufaktur 2. Jadi ini udah selesai. Kalau ada salah kata dan salah penjelasan, mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di setelah COVID selesai. Terima kasih.